teman-teman digitalku, kumaha Mang Cu. Kemarin Mimin lagi buka-buka komentar dan nemu punya kode mode uak nih. Katanya suara aing bikin merinding nih. Ah masa sih? Tapi merinding mana suara aing jeung suara gebetan yang bilang, "Aku udah anggap kamu kayak kakak sendiri, kita temenan aja ya." Oke, seperti biasa karena saya bukan manusia nolep dan butuh cuan untuk membiayai nikmat duniawi ini, hari ini saya akan merekap film berjudul Phoenix Wilder and the Great Elephant Adventure rilisan tahun 2018. Pastikan dulu kuota ketengan Anda cukup dan langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! We're leaving for the airport in 20 minutes, Phoenix. Film akan berfokus pada Phoenix Wilder, seorang anak laki-laki berusia 13 tahun yang tinggal bersama orang tua angkat di Texas semenjak kematian kedua orang tuanya karena kecelakaan mobil. Setelah menjalani hidup yang tidak bahagia dengan orang tua angkat, akhirnya Phoenix mendapatkan kabar dari keluarga satu-satunya mendiang sang ibu, yaitu Bibi Sarah. Dia yang tinggal bersama suaminya yang bernama Paman Jack ini menyuruh Phoenix untuk datang ke tempat tinggal mereka di Afrika agar bisa hidup bersama. We're so excited to have you here. Everything is ready and we can't wait to see you. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan menggunakan pesawat, Phoenix sampai juga di bandara. Lalu terlihat Bibi Sarah dan Paman Jack datang untuk menjemput. Selama dalam perjalanan menuju rumah Bibi Sarah, Phoenix cukup terpukau dengan lingkungan barunya karena sangat berbeda dengan Texas, Amerika. Dia juga diberitahu kalau Paman Jack ini bekerja sebagai dokter hewan. Dia bekerja sama dengan petugas konservasi dalam aksi penyelamatan harimau. I do a lot of work with conservation officers here. Sesampainya di rumah, Paman Jack memperkenalkan Phoenix dengan pemimpin cagar alam bernama Temba. Sebenarnya Temba ingin mengajak Phoenix untuk berkeliling, tapi Bibi Sarah melarangnya karena tahu jika Phoenix pasti sangat lelah. Sepasang suami istri itu pun kemudian mengantar Phoenix ke kamar yang sudah mereka siapkan dan membiarkan anak itu untuk beristirahat. Malamnya, mereka berkumpul kembali di meja makan, menyantap makanan yang Bibi Sarah masak sambil sedikit mengobrol. Di sana, Paman Jack memberitahu Phoenix bahwa dia tidak akan sendirian, karena mereka punya tetangga yang umurnya sepantaran dengan Phoenix. Selain itu, sekolah juga akan dimulai dalam 5 minggu lagi, jadi Phoenix masih punya waktu untuk bersantai dan bermain. Mendengar itu, Phoenix pun sangat senang, apalagi kasih sayang yang diberikan Bibi Sarah cukup mengobati rasa sedihnya karena cinta dari orang tua yang sempat hilang. Keesokan harinya, Phoenix ikut bersama sang paman dan rombongan untuk melakukan safari. Sebelum berangkat, Bibi Sarah sempat memberikan bekal karena takut mereka tidak sempat makan. Lalu, Temba juga memberi hadiah berupa miniatur gajah yang ia beri nama Inlovu. Inlovu. That's pretty cool. Unstoppable one. Perjalanan safari itu berlangsung sangat menyenangkan. Phoenix melihat banyak hewan di sepanjang jalan dan langsung ia potret menggunakan kameranya. Di tengah jalan, mereka sempat berhenti untuk melakukan observasi, lalu ketika akan kembali pulang, Phoenix izin kepada pamannya untuk naik mobil paling belakang. Tapi setelah sang paman memberinya izin, bukannya langsung naik ke mobil, Phoenix yang notabene memang suka binatang ini tertarik dengan salah satu hewan yang ada di dekatnya. Dia berusaha mendekati hewan itu sampai tidak sadar telah berjalan cukup jauh dan tertinggal oleh rombongan. Dan benar saja, kini Phoenix pun tersesat, sedangkan sang paman yang mengira bahwa Phoenix sudah naik di mobil paling belakang langsung tancap gas untuk pulang. Di saat Phoenix yang panik terus berjalan dan berteriak memanggil pamannya, Jack dan rombongan yang sudah sampai di rumah baru ngeh kalau Phoenix tidak ada. Paman Jack lalu bertanya kepada salah satu temannya di mana Phoenix. Tapi ternyata telah terjadi kesalahpahaman, di mana temannya ini nggak tahu kalau Phoenix akan naik mobil bersamanya. Kesalahpahaman itu pun membuat Sarah panik, tapi Paman Jack langsung bergerak untuk kembali ke lokasi yang tadi mereka kunjungi untuk mencari Phoenix. Tapi sialnya ketika mereka sampai di sana, Phoenix sudah pergi jauh entah kemana, sehingga paman menyuruh Temba untuk menghubungi anggota militer agar mereka bisa mengarahkan pasukan dan helikopternya untuk mencari Phoenix. Phoenix! Phoenix! Tidak perlu menunggu lama, anggota militer pun datang dengan Kolonel Ibori yang memimpin.
Setelah menjelaskan bagaimana semua ini bisa terjadi kepada kolonel, Paman Jack mencoba meyakinkan Sarah agar dia tidak terlalu khawatir karena dirinya berjanji akan segera menemukan Phoenix. Di tempat lain, Phoenix masuk ke gua kecil untuk berlindung. Dengan senter kecil yang ia bawa, Phoenix berusaha melawan rasa takutnya sampai kemudian dia tertidur. Di waktu yang sama, kabar hilangnya Phoenix sudah sampai di telinga para pemburu gelap. Dan karena hal itu, seorang pria bernama Bavana pun harus melapor kepada bosnya, yaitu Stein, pemburu gelap paling kejam, untuk membicarakan masalah tersebut. Walaupun Stein berkata jika hilangnya anak itu bukan urusannya, tapi Bavana mengkhawatirkan satu hal. Gara-gara pencarian yang dilakukan oleh pihak berwenang, kemungkinan mereka tidak bisa bekerja dengan leluasa sampai bocah itu ditemukan. Tapi ternyata Stein tidak peduli dengan kekhawatiran Bavana. Dia tetap menyuruh anak buahnya untuk melakukan pemburuan gajah karena dalam waktu dekat dia harus menjual gading-gading gajah yang bernilai jutaan dolar itu. I said, lost American boys don't concern me. Yes, boss. Singkat waktu, pagi pun tiba. Ketika pencarian kembali dilanjutkan dan Sarah kali ini akan ikut bersama Kolonel Ibori, Phoenix terbangun dari tidurnya dan keluar dari gua. Ternyata dia masih gigih untuk mencari jalan pulang. Tapi di tengah jalan, Phoenix tidak sengaja melihat seekor gajah terperangkap pada jebakan jaring. Karena kasihan, Phoenix tidak meninggalkan hewan itu begitu saja. Dia perlahan mendekati hewan tersebut dan sambil mengeluarkan pisau kecil yang selalu ia bawa, Phoenix meyakinkan si gajah kalau dia itu baik dan hanya ingin menolong. Setelah memastikan gajah itu baik-baik saja, Phoenix mencoba mengakrabkan diri dengan mengajaknya mengobrol. I'm Phoenix. Dia juga menunjukkan miniatur gajah pemberian Temba lalu menamai gajah itu dengan sebutan Inlovu sama seperti miniatur yang dia punya. Mereka kemudian melakukan perjalanan bersama sampai tidak sengaja menemukan dua mobil. Phoenix yang senang pun langsung menghampiri mobil itu dan memanggil seseorang yang barangkali bisa menolongnya. Tapi ketika dia melihat gading-gading gajah dan juga senjata, Phoenix sadar kalau mobil-mobil ini pasti punya para pemburu. Karena secara bersamaan seseorang datang, Phoenix pun bergegas mengambil kantong berisi buah dan juga tas yang ada di mobil itu lalu pergi sambil menyuruh Inlovu untuk bersembunyi. Ternyata yang datang itu adalah Stein dan Bavana. Mereka pulang dengan keadaan kesal karena perangkap yang semalam mereka buat telah dirusak. Dan di sini mereka belum tahu kalau semua itu adalah ulahnya Phoenix. Lalu setelah cukup jauh menghindari para pemburu itu, Phoenix berhenti untuk memakan buah yang ada di kantong tersebut. Ia juga lega karena tas yang ia bawa isinya cukup berguna untuk perjalanannya nanti. Fire last. Di hari selanjutnya, Kolonel Ibori tidak sengaja menangkap sinyal radio dari para pemburu gelap. Ia pun segera memberitahukannya kepada Sarah dan Jack. Walaupun para pemburu ini perlengkapan senjatanya lebih lengkap dari apa yang timnya bawa, tapi Kolonel Ibori berjanji kepada Sarah kalau dia akan melakukan pencarian dengan hati-hati sampai Phoenix ditemukan dengan kondisi yang baik-baik saja. Sementara itu, di tempat lain setelah mendapatkan istirahat yang cukup dan nyaman, Phoenix dan Inlovu kembali melanjutkan perjalanan. Dan tidak disangka, di tengah-tengah jalan mereka menemukan bangkai gajah dengan gading yang sudah hilang akibat ulah dari para pemburu. Sedih, marah, dan kecewa itulah yang kini dirasakan oleh Phoenix. Tapi kemudian dia mendapatkan satu ide untuk melakukan balas dendam. Dan sebelum ia melakukan itu semua, Phoenix mencoba untuk lebih mengakrabkan dirinya dengan Inlovu agar apa yang akan dia lakukan nanti bisa mendapatkan bantuan dari gajah tersebut. Hari itu dia mengajari Inlovu agar mau menuruti apa yang dia perintahkan, dan sebagai tanda apresiasinya, Phoenix akan memberikan buah yang ia punya. Ternyata tidak butuh waktu lama untuk bisa mengajari gajah tersebut. Kini bocah berusia 13 tahun yang sebelumnya tidak pernah datang ke alam liar bisa dengan mudah menaklukkan seekor gajah Afrika. Good boy. Good boy. Alright, get up. Come on up, boy. Good. Good. Good boy. Nothing can stop us. Good boy. Setelah berjalan cukup lama, Phoenix dan Inlovu berhasil menemukan kamp para pemburu itu. Phoenix juga melihat gajah betina dan anaknya yang diduga mereka adalah keluarga dari Inlovu. Tapi karena para pemburu itu memiliki banyak senjata, Phoenix memilih untuk menyingkir dulu dan memikirkan rencana lebih matang agar mereka bisa menyelamatkan induk gajah dan anaknya tanpa terluka sedikit pun.
Di satu sisi, orang-orang masih sibuk melakukan pencarian. Para pemburu yang sedang sibuk mencari kawanan gajah untuk mereka ambil gadingnya, sedangkan Bibi Sarah, Paman Jack, dan anggota militer sibuk melakukan penyisiran untuk mencari Phoenix. Paman Jack juga tidak henti-hentinya meminta maaf atas hilangnya Phoenix kepada Sarah. Dan untung saja Bibi Sarah mau memaafkannya karena merasa jika ini semua hanyalah sebuah kecelakaan. Keesokan paginya, Phoenix berusaha mengajari Inlovu apa itu senjata dan menyuruh gajah itu untuk mengambil senjata yang ada di hadapannya lalu dihancurkan. Dan ternyata Inlovu bisa dengan cepat memahami itu. Lalu ketika mereka tidak sengaja berhadapan dengan beberapa pemburu, Inlovu dengan beraninya menyerang mereka hingga para pemburu itu pun lari ketakutan. Dengan napas terengah-engah, para pemburu tersebut sampai juga di camp dan langsung menceritakannya kepada Stan. Tapi karena tidak mungkin seorang bocah bisa menunggangi gajah, Stan pun tidak percaya, namun dirinya akan tetap menyelidiki masalah tersebut. Get out of my sight. Move it. Phoenix dan Inlovu kemudian kembali melakukan aksinya. Melihat ada tenda pemburu di tempat lain, Phoenix dengan hati-hati menyelinap masuk dan mengambil senjata mereka. Lalu ketika semuanya aman, dia langsung menyuruh Inlovu untuk melakukan penyerangan dan membuat mereka lari ketakutan. Alhasil, kejadian itu pun kembali dilaporkan kepada Stan, dan kali ini Stan yang mulai percaya menyuruh anak buahnya untuk segera mencari anak tersebut. Pencarian berlangsung cukup singkat. Phoenix dengan mudahnya ditangkap oleh Bavana dan teman-temannya, tapi Inlovu berhasil melarikan diri. Kini Phoenix pun harus terkurung di gudang karena Stan berencana akan menggunakan bocah itu sebagai sumber uangnya yang lain. Sebenarnya Bavana kurang setuju dengan rencana itu karena menurutnya dia hanyalah anak kecil dan seharusnya mereka kembalikan saja kepada orang tuanya. Tapi Stan tidak setuju dan akan tetap mengurung Phoenix di dalam gudang. Selama berada di gudang, Phoenix yang kepoan ini mengambil senter kecilnya dan tidak sengaja menjatuhkan box berisi berkas-berkas. Lalu dilihatnya lah foto Stan bersama Paman Jack. Di sini Phoenix sangat terpukul setelah mengetahui bahwa pamannya sendiri terlibat dengan para pemburu gelap dan berteman baik dengan orang yang sudah menculiknya. Untunglah beberapa saat kemudian Inlovu datang menemui Phoenix. Dia dengan mudahnya membuka rantai dan membebaskan anak itu lalu pergi dari tempat tersebut secara diam-diam. Singkat cerita, saat pagi tiba, Stan bingung saat tahu kalau Phoenix bisa kabur. Karena sudah pasti anak itu kabur dibantu oleh gajahnya, Stan dan anak buahnya pun berencana akan mencari mereka lagi dan menangkapnya. Di sisi lain, ternyata Paman Jack juga menghilang secara tiba-tiba. Bibi Sarah pikir suaminya itu pergi hanya untuk mencari minum, tapi kolonel beranggapan kalau mungkin Jack pergi untuk melakukan pencarian lebih awal. Menyadari betapa berbahayanya para pemburu itu, Phoenix sempat menyuruh Inlovu untuk menyerah saja dan pergi sejauh mungkin. Tapi mengingat keluarga Inlovu masih terkurung di sana, Phoenix merasa kasihan dan berjanji akan membantu Inlovu dalam membebaskan mereka. Namun hari ini Inlovu dan dirinya harus bersembunyi dan memikirkan rencana baru yang lebih matang. Tapi sialnya, Stan dan anak buahnya itu berhasil menemukan mereka. Menggunakan helikopter yang dia punya, Stan hampir menembak Inlovu dan juga Phoenix. Tapi untunglah aksi itu langsung dihentikan oleh Bavana karena takut mendapatkan masalah. Di malam harinya, Phoenix memberanikan diri untuk kembali ke camp para pemburu. Karena tidak ada orang yang menjaga kandang, Phoenix pun dengan mudahnya membuka rantai, lalu menuntun ibu dan anak gajah itu keluar dari sana. Sedangkan Inlovu membantu menumpahkan minyak yang pada akhirnya dibakar oleh Phoenix hingga mengakibatkan kehancuran di mana-mana. Akhirnya, Inlovu pun bisa berkumpul lagi bersama keluarganya. Tapi Phoenix sedih karena sebentar lagi mereka akan berpisah untuk menjalani kehidupan masing-masing. Sedangkan di sisi lain, gara-gara camp yang terbakar, Stan dan anak buahnya memutuskan untuk pergi dari sana. Anggota militer dan Sarah pun menemukan tempat itu hancur dan tidak ada siapapun. Tapi akhirnya mereka mengetahui kedekatan antara Stan dan Paman Jack dari foto yang ditemukan di gudang. Di saat yang lain kabur dan menyerah pada pekerjaan mereka, Stan ternyata masih gigih untuk menangkap Phoenix dan gajahnya. Dia terus mengikuti mereka secara diam-diam dari belakang dan langsung menyergap sambil menodongkan senjata. Phoenix yang tidak ingin Inlovu dan keluarganya celaka pun perlahan turun. Tapi tiba-tiba Inlovu maju menyerang Stan. Dia melempar senjata itu dan menyudutkan pria tersebut sampai membuatnya ketakutan.
Di sana, Stan yang ketakutan berulang-ulang kali meminta Phoenix untuk menghentikan gajah itu, dan Phoenix yang kasihan pun langsung menurutinya, tanpa sadar kalau Stan punya rencana licik. Ketika Phoenix lengah, dia berniat mengambil senjatanya lagi dan untunglah Paman Jack datang tepat waktu untuk menghentikan aksinya. It's over, von Stein. Where'd he go, Uncle Jack? Hands behind your head. Now. Paman Jack ini memang sebelumnya bersekongkol dengan Stan, tapi kali ini dia sadar akan kesalahannya dan ingin berhenti. Dia juga siap bila nanti akan mendapatkan hukuman yang sama seperti Stan, karena yang terpenting Phoenix dan gajah-gajah itu bisa diselamatkan. Tidak lama kemudian keberadaan mereka diketahui juga oleh anggota militer dan Sarah. Kini Stan pun berhasil diamankan. Lalu dari aksi penyelamatan yang dilakukan oleh Jack, kolonel yang sudah tahu semuanya akan membantu meringankan hukuman Paman Jack di pengadilan nanti. Dari semua yang telah terjadi, Bibi Sarah sangat bangga kepada Phoenix karena dia berhasil menghentikan para pemburu gelap. Dia juga tidak menyangka kalau keponakannya itu bisa dengan mudah berteman dengan hewan liar. This isn't Lobo. Phoenix, is that safe? Good boy. Good boy. Good boy. Lalu karena harus pulang, Phoenix pun harus mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman barunya, membiarkan hewan-hewan itu pergi ke hutan belantara dan hidup bebas di sana dengan aman dan nyaman. Lalu film pun selesai.